Halo teman-teman semua, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Aprilia Atuk dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A1, semester 2. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan dosen pengampu Aprilia Widyamande, SH, SS, MH. 1. Menelusuri konsep negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang lazim disebut sebagai unsur konstitutif, yaitu A. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori, B. Unsur manusia atau umat, dalam kurung masyarakat, rakyat atau bangsa, C. Unsur organisasi atau kerjasama atau tata pemerintahan. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula suatu negara mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan secara teoretik. Ada beberapa tujuan negara, diantaranya 1. Kekuasaan dan kebesaran atau keagungan, 2. Kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, 3. Kemerdekaan, 4. Keadilan, 5. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan presiden, F. Peraturan daerah provinsi, dan G. Peraturan daerah kabupaten kota. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Secara ringkas, Latif menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut dalam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transcendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, serta sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis
Kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi. Permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya sebagai berikut. 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjadi integrasi atau keseluruhan bangsa. 2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan monokrasi sekaligus. 3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan pada prinsip toleransi beragama dan berkeadaban. Baik, bagi adik-adik dan teman-teman sekalian yang ingin lanjut ke jenjang perkuliahan, silahkan bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado mempunyai 6 fakultas dengan 8 program studi. Dan Fakultas Keperawatan merupakan salah satu fakultas terfavorit yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, silakan bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan cara bisa menghubungi nomor yang telah tersedia di brosur yang saya paparkan, atau bisa mengunjungi sosial media UNPI dan juga dapat mengunjungi website yang telah tersedia di brosur tersebut.